Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hanifuddin dengan tim 0803064241. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini dengan NIM 0804062535. Di sini kami akan jelaskan penjelasan terkait Islam liberal, Islam radikal, dan Islam moderat. Ajaran Islam sepeninggal wafatnya Rasulullah mengalami perkembangan yang sangat masif, sehingga dari situ muncul berbagai kelompok-kelompok, aliran-aliran yang berbeda dalam menyikapi agama, bagaimana mereka menjalankan. Tidaknya ada 3 macam aliran yang hingga saat ini sangat terkenal di kalangan umat muslim di seluruh dunia. Yang pertama yakni ada kalangan atau aliran radikalisme, atau biasa orang sebut sebagai ekstremis, aliran ekstremis. Kemudian yang kedua ada aliran liberalisme atau aliran yang paling baru, ini adalah lawan dari aliran yang pertama tadi, aliran ekstremis. Dan kemudian yang ketiga ada aliran moderat, yakni aliran yang berada di tengah-tengah antara aliran ekstrim dan aliran liberal. Baik, untuk penjelasan yang pertama yakni aliran Islam radikal. Untuk pengertian Islam radikal sendiri secara bahasa berasal dari kata radikal, dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Kemudian untuk secara istilah, radikal, Islam radikal adalah pemahaman keagamaan yang bersifat kaku, literal, eksklusif, dan menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dengan dalih agama. Untuk ciri-ciri dan karakteristik aliran ini sendiri, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pemahaman teks secara literal. Jadi untuk aliran ini, ketika memahami teks atau sumber-sumber ajaran Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, aliran ini tidak mempertimbangkan konteks historis yang melingkupi ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi mereka langsung mengartikan sumber-sumber ajaran Islam itu secara tekstual tanpa mempertimbangkan ilmu-ilmu yang melingkupi untuk memahami keduanya. Kemudian mereka eksklusif dan intoleran, yakni menganggap kelompok lain di luar kelompok mereka yang tidak berafiliasi dengan mereka ini adalah yang tidak benar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk kemudian menganggap atau mencap kelompok lain itu adalah kelompok yang kafir. Kemudian yang ketiga, menghalalkan kekerasan. Ketika mereka sudah mencap kelompok lain itu adalah seorang yang keluar dari golongan yang benar, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menghalalkan kekerasan, tindakan kekerasan kepada kelompok yang di luar golongan dari mereka. Dan juga ciri khas dan karakteristik selanjutnya ialah mereka ini anti demokrasi dan anti nasionalisme. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa produk sistem konsep kebangsaan dengan demokrasi itu bukanlah konsep yang berasal dari agama Islam, melainkan konsep yang lahir dari rahim pemikiran Barat. Menurut mereka itu adalah hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam sistem Islam masa awal. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya ialah cita-cita mendirikan negara khilafah. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan yang ciri-ciri sebelumnya. Jadi untuk ciri-ciri ini, mereka memiliki cita-cita tujuan, yakni menjadikan seluruh negara di dunia ini menjadi satu sistem kebangsaan, yakni sistem khilafah, yang dimana dalam sistem ini akan hanya ada satu pemimpin yang memimpin semuanya. Nah, mereka ini mengapa kok mengadopsi sistem seperti ini? Ya karena yang mereka lihat, yang mereka jadikan standar adalah bagaimana sistem pemerintahan Islam di masa Rasulullah dan Khalifah setelahnya. Di antara contoh dari kelompok ataupun organisasi yang menganut daripada sistem aliran Islam radikal ialah aliran atau kelompok ISIS. ISIS ini adalah kelompok
nama singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria. Jadi ISIS ini adalah organisasi ekstrim dan teroris yang muncul setelah konflik Irak dan Suriah sekitar tahun 2013 dan sampai 2014. Nah, tujuan dari kelompok ISIS ini sendiri ialah untuk mendeklarasikan negara Khilafah Islamiyah dengan pemimpin tunggal yakni Abu Bakar al-Baghdadi sebagai Khilafah. Kemudian aktivitas yang mencerminkan pada ideologi radikalisme dalam tubuh organisasi ini ialah yang pertama, mereka sangat sering melakukan kekerasan brutal dan teror. Termasuk salah satunya yang terjadi di Indonesia ini adalah contoh kasus bom Bali, yang dimana setelah ditelusuri ini dalangnya ini berafiliasi dengan kelompok ISIS ini. Kemudian penerapan hukum secara ekstrim, mana mereka ketika ada suatu hal kejadian yang menurut mereka ini melanggar daripada hukum Islam sendiri, maka mereka akan langsung mengadili secara ekstrim tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Kemudian aktivitas yang mencerminkan ideologi radikal dari kelompok ini ialah rekrutmen propaganda global. Jadi menggunakan media sosial untuk menarik anggota dari berbagai negara. Ya, itu tadi sekilas penjelasan tentang Islam radikal, ciri-ciri karakteristik dan juga contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut untuk aliran yang kedua, yakni aliran liberal. Pengertian aliran liberal secara bahasa yakni berasal dari kata liber, bahasa Latin yang berarti bebas. Secara istilah, Islam liberal adalah pendekatan pemikiran Islam yang berorientasi pada rasionalitas, kebebasan interpretasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hermeneutika. Nah, dilihat dari pengertian secara bahasa dan istilah ini, maka kita bisa lihat perbedaan yang sangat kontras antara Islam radikal dan Islam liberal. Ini merupakan sebuah pemikir kontra yang sangat kontra dengan aliran sebelumnya. Kalau yang tadi sangat ekstrim, sangat terpaku dengan teks Al-Quran dan hadis, tidak ada toleransi untuk menafsirkan ulang, maka berbeda halnya dengan aliran Islam liberal ini, sangat menitik tekankan pada rasionalitas dan kebebasan interpretasi. Untuk ciri-ciri karakteristik Islam liberal ini ada beberapa hal. Yang pertama jelas yang dikatakan tadi, penafsiran kontekstual, di mana mereka akan sangat berusaha untuk menafsirkan ayat ataupun hadis ini dengan pendekatan kontekstual. Artinya mereka akan berusaha untuk menyesuaikan bagaimana keadaan di zaman sekarang. Kemudian mereka akan sangat menekankan hak asasi manusia, terutama tentang kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, kemudian pluralisme yang dianggap bagian dari Islam. Kemudian ada kecenderungan reformis. Mereka mendorong pembaruan hukum Islam agar relevan dengan modernitas. Ini ada sangkut pautnya dengan yang ciri-ciri pertama tentang penafsiran yang kontekstual. Nah, untuk contoh di masa sekarang, organisasi ataupun individu yang menggunakan atau mengadopsi aliran liberal ini, ada salah satu tokoh dari Amerika, seorang wanita bernama Aminah Wadud. Jadi beliau adalah seorang cendekiawan Muslim Amerika, dikenal sebagai tokoh feminisme Islam. Jadi beliau ini sangat terkenal karena sering menggembar-gemborkan, sering menyuarakan tentang kesetaraan gender dan keadilan terhadap perempuan. Beliau lahir pada tahun 1942, mengajar di universitas di Amerika, dan juga menulis karya yang cukup fenomenal berjudul Quran and Women, yang dimana fokus kajian dari Aminah Wadud ini sendiri fokusnya adalah pada kesetaraan gender dalam Islam, yang tentunya dalam menggali paradigmanya, beliau ini menggunakan
pendekatan hermeneutik. Kemudian hasil dari pemikiran paradigma Amin Awadud ini sendiri dapat kita lihat bagaimana ia mengkritisi ayat-ayat Al-Quran, terkhusus ayat-ayat yang membahas tentang kesetaraan perempuan. Ketika ia mencoba untuk merekonstruksi ayat Al-Quran, terkadang ia sangat menolak bagaimana teks atau ayat itu berbicara, dan dia cenderung untuk menafsirkan kembali dengan pendekatan hermeneutik, sehingga hasil tafsir itu terkadang tidak sesuai dengan norma-norma keislaman. Hal ini bisa kita lihat ketika ia memimpin sholat Jumat pada tahun 2005, yang tentunya ini akan menimbulkan banyak sekali polemik dan kontroversi, terutama akan timbul berbagai sindiran dari kalangan akademisi dan mufasir kontemporer. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teman saya tentang radikalisme dan liberalisme. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih moderasi beragama itu. Jadi moderasi beragama itu sangat penting untuk menjaga toleransi, kerukunan, dan kedamaian di tengah masyarakat yang sangat beragam. Salah satunya berada di Indonesia ini. Nah, moderasi sendiri berasal dari kata Latin yaitu moderatio, yang berarti keadaan sedang atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman. Sedangkan menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi memiliki arti suatu cara pandang, sikap, perilaku yang selalu mengambil dari posisi yang penanganan dan selalu bertindak adil, tidak ekstrim dalam beragama. Nah, seperti yang dapat kita ketahui, moderasi memiliki dua prinsip. Yang pertama prinsip adil dan prinsip berimbang. Nah, sekarang kita bahas prinsip adil terlebih dahulu. Prinsip adil ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bersikap objektif, serta menghormati hak diri sendiri dan orang lain. Nah, prinsip adil sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu tidak berat sebelah dalam menyikapi perbedaan, yang artinya ini kita tidak boleh memandang sesuatu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena perbedaan agama, suku, budaya, dan yang lainnya. Contohnya itu seperti ketika kita melihat seseorang atau kelompok berbeda keyakinan atau berbeda cara pandang agama, kita tidak boleh langsung menganggap kelompok tersebut sesat atau salah. Kita harus menilainya secara bijak dan tanpa menggunakan emosi. Nah, yang kedua yaitu tidak menafikan hak orang lain, yang dimana artinya itu tidak boleh mengabaikan atau merampas hak dasar orang lain seperti hak beribadah, hak berpendapat, hak mendapatkan keyakinan, atau yang lainnya. Contohnya seperti kita tidak boleh melarang orang lain itu beribadah menurut agamanya, karena jika kita melarangnya, sama saja kita merampas hak dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menjadikan teks agama sebagai alat kekerasan. Nah, agama Islam sendiri membawa pesan perdamaian. Karena itu ayat atau ajaran agama tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan kebencian, kekerasan, atau tindakan ekstrim lainnya. Contohnya seperti ketika mengutip ayat tentang perang, kita tidak boleh menyimpulkan hal itu untuk memerangi kelompok lain tanpa memahami konteks sejarah dan makna dari perang tersebut. Jika kita memerangi kelompok tersebut dengan dalih ayat perang tersebut, maka kita sama saja menyalahgunakan agama kita. Nah, poin terakhir yakni berimbang antara teks dan konteks, tradisi dan modernitas. Nah, pemahaman agama ini perlu memperhatikan teks agama atau dalil, tapi kita juga harus mempertimbangkan perkembangan zaman, budaya, atau kondisi sosial masyarakat. Contohnya ketika ayat tentang perdagangan di masa lalu, itu kita harus memahaminya dan menyelaraskan dengan ekonomi modern yang jauh lebih kompleks sekarang ini. Dan tradisi itu boleh dipertahankan
dan modernitas itu boleh diterima selama nilai-nilainya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, itulah penjelasan saya mengenai poin-poin prinsip berimbang. Demikian penjelasan singkat dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam informasi yang kami berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.